Bahwa sosok Anies itu kemudian menimbulkan kekecewaan kepada Pak Jokowi wajar. Tetapi yang saya sayangkan dari Pak Jokowi adalah kalau saja Pak Jokowi nggak ngambek waktu itu, tidak akan ada polarisasi. Kalau kita paksakan bahwa koalisi di pusat harus sama dengan koalisi di daerah, maka artinya kita sedang membelah Indonesia menjadi bentuk koalisi partai. Saya sih tadinya berharap pisan gitu, di Sub itu ketika memberikan izin peremajaan, ngomong ke Suzuki, Indomobil, ngomong ke Astra Daihatsu. Kan yang memproduksi angkot itu 2an eta di kota Bandung mah. Hey, cik atulah angkot nantehnya duduknya menghadap ke depan, coba desain yang baru siapa yang lihat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Rampes. Turnuhun Kang Farhan yang sudah meluangkan waktunya. Siap juragan. Sore hari ini. Kang Farhan ini senior saya. Wah masa? Iya. Nggak mungkin. Saya kan angkatan di bawah kamu, enak aja. Bisa aja Kang Farhan. Saya tuh dulu di ospek oleh beliau, Kang senior siap. Saya justru yang, waduh harusnya nih salam hormat nih sama Kang Farhan. Siap. Ya. Karena dulu kita sama-sama di IKA Unpad Kang. Ya iya. betul. Nah, mana Kang Hikmatnya? Betul. Kang Farhan ini kita bincang masalah mulai dari nasional sampai lokal nih. Ya. Kalau kita bicara nasional sekarang kan lagi ramai soal Pilpres. Ya. Soal Pilpres. Nah kalau masalah Pilpres ini udah ada beberapa kandidat. Kita tahu kan Nasdem ini kan Kang Farhan di Nasdem. Ya. Nasdem ini kan mengusung Mas Anies Baswedan. Anies Baswedan. Ya. Nah, terus kemudian ada lagi Mas Ganjar dari PDIP. Nanti kemungkinan Pak Prabowo. Ya. Nah, kita pengen tahu nih kalau misalkan dari kompetisi Pilpres ini, terutama untuk kandidasi Anies Baswedan, kira-kira gimana kesolidan dari tim koalisi dari partai politik? Kalau koalisi dari Nasdem, Demokrat dan PKS sudah solid, tidak mungkin terpecahkan. Karena kalau sampai pecah maka internal partai bisa pecah. Itu karena kan internal partai dari struktur level kelurahan sampai pusat semua sudah mengkristal menuju satu calon gitu ya, bernama Pak Anies Baswedan. Jadi kalau sampai ketua umum partai menyatakan menarik dukungan terhadap Anies Baswedan, itu pecahnya bisa ke bawah. Jadi karena motornya sudah bergerak ya. Iya, jadi sekarang sih is now or never, maju terus, pantang mundur. Betul. Itu loh. Iya. Jadi karena ini sudah bergerak, mau nggak mau harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Iya. Jangan berhenti tengah-tengah. Kira-kira ini kan masih menunggu diantaranya siapa yang bakal menjadi calon wakil presiden. Kemarin Mas AHY kan dari PDIP, wah kan mulai kan. Itu kan usaha menggoda. Sebetulnya itu upaya menggoda. Karena gini, kalau sampai Pak AHY, kan gini nih, logikanya gini. Ibu Puan mengatakan AHY juga kesebut kok gitu. Karena sebetulnya sebagai partai kompetisi, saya akan mengatakan atau Ibu Puan berusaha mengatakan begini, pesan yang tersirat di dalamnya itu ke Pak AHY. Pak AHY ngapain bertahan di sana? Iya. Belum pasti jadi wapres. Kalau gabung sama kita ada kemungkinan jadi wapres gitu. Itu tuh iming-iming gitu ya. Nah tentu saja itu terserah kepada Pak AHY untuk menjawab iming-iming itu. Kita sih mengharapkan Pak AHY solid dan kami percaya Demokrat solid. Bahwa Demokrat sekarang sedang menekan agar Pak Anies segera menyampaikan siapa cawapresnya, yaitu silahkan sajalah negosiasi di antara mereka, kita nggak perlu ikut campur. Tetapi memang momentum pengumuman cawapres ini harus kita eman-eman, jangan terlalu nafsu dari sekarang.
lihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika akhirnya mengumumkan Yusuf Kala maupun kemudian Ma'ruf Amin. Semuanya last minute. Semuanya last minute gitu karena itu adalah senjata pamungkas. Kalau itu sudah diumumkan dari sekarang, maka akan banyak sekali senjata untuk kemudian dan waktu yang cukup lama untuk kemudian merontokkan senjata pamungkas ini gitu. Jadi sabar aja, kita kan udah duluan mengumumkan capres. Nah, kita udah ngerasa di bulan Oktober jadi sasaran tembak terus. Habis-habisan ini kita. Ya udah, jangan sampai cawapresnya itu kemudian kita jadikan sebagai target awal. Nah, ini kan ada begitu banyak nama nih. Semua berkemungkinan ya, mau itu Mas AHY, terus kemudian ada dulu sempat masuk Pak Mahfud MD. Terus kemudian juga ada Ibu Khofifah. Semua saya nama itu kira masih, sih kalau pengamatan saya hanya 2 nama yang paling memungkinkan. Yang pertama Ibu Khofifah, yang kedua Pak AHY. Terlepas dari masalah elektabilitas, hanya 2 sosok tersebut yang kelihatannya paling mungkin nempel menjadi cawapresnya Mas Anies. Nama-nama lain udah hampir nggak mungkin. Kang Ridwan Kamil nggak mungkin karena sudah ada di Golkar. Pak Sandi sudah jelas-jelas mengatakan visinya berbeda dengan Pak Anies. Pak Erik juga berbeda visi. Siapa lagi? Ada Ahmad Heriawan nggak jadi. Ya. Atau mungkin Pak Andika Perkasa. Pak Andika sudah hampir pasti merapat ke Pak Ganjar. Isunya ya. Saya nggak tahu kepastiannya. Belum pernah whatsappan lagi, nggak berani. Bukan karena diisukan jadi ini Menkominfo kan isu yang beredar. Nggak, saya nggak percaya hal itu. Saya nggak percaya karena gini, memasuki akhir-akhir masa jabatan dan kabinet ini, Pak Jokowi memastikan ingin soft landing. Salah satu hal yang paling krusial adalah masalah pemerataan akses internet. Bahwa sekarang BTS-nya mengalami kasus korupsi, maka tetap ada backup kedua namanya program satelit Satria 2. Nah ini mesti jalan, nggak boleh nggak. Mesti ada seorang menteri juga yang jalanin gitu, yang memang ngerti bisnisnya ini seperti apa gitu. Saya kira Pak Jokowi punya kebijaksanaan tersendiri lah untuk hal itu. Kemudian kalau nama-nama lain lagi siapa ya? Gak ada ya. Hampir ini ya kayak Erick Thohir. Kurang ya. Nggak mungkin sama Pak Anies. Jadi 2 nama tadi ya yang paling memungkinkan Ibu Khofifah atau Pak AHY. Iya. Nah itu nanti gitu. Kita tinggal tunggu nih ya kan, berarti waktunya, momentumnya kapan yang tepat. Iya. Nah, dari koalisi walaupun masih membuka kemungkinan nama ketiga yang tidak disangka oleh siapapun. Ya. Kita nggak pernah tahu. Masih ada kemungkinan itu ya. Masih. Nah, itu politik kan seni kemungkinan kan. Seni kemungkinan. Nah, tetapi sekarang kemungkinannya itu kalau kita terjemahkan bahwa kemungkinan adalah sebuah risiko, maka dalam ilmu bisnis resikonya ini mesti terukur. Gitu. Sehingga ada mitigasi di dalamnya gitu. Itu yang mesti dilakukan sih. Nah, ini menarik kan kalau misalkan kita bicara tadi Nasdem dengan kemudian koalisi bersama Demokrat, bersama PKS. Tapi kan kemudian juga masih ada yang mengkritik terkait dengan eksistensi dalam pemerintahan. Pandangan Kang Farhan gimana? Kenapa Nasdem masih bertahan dalam pemerintah padahal sudah membentuk koalisi tersendiri? Yang bikin koalisi duluan sebelum Nasdem bikin koalisi adalah Golkar, PAN, P3. KIB, mana duluan KIB? Dengan Nasdem, Demokrat, PKS. Ya? Iya. Mana duluan Nasdem, PKS, Demokrat dengan PKB Gerindra? PKB Gerindra. Jadi sebelum kita bikin koalisi, ini yang berlima udah bikin 2 koalisi, bos. Kenapa itu nggak pernah dimasalahin? Berarti soalnya bukan di situ ya? Bukan. Soalnya adalah di Anies. Sosok Anies. Bahwa sosok Anies itu kemudian menimbulkan kekecewaan kepada Pak Jokowi, wajar. Tetapi yang saya sayangkan dari Pak Jokowi adalah
Kalau saja Pak Jokowi nggak ngambek waktu itu, tidak akan ada polarisasi. Sekarang polarisasi sudah terlanjur terjadi. Sayang banget itu tuh, aduh. Karena sekarang capek. Sekarang itu para penggemar polarisasi itu lagi panen. Apapun yang mereka lakukan sekarang pokoknya kita benci Anies. Bikin ramai. Sementara ada kelompok lain yang mengatakan pokoknya kita benci Ganjar. Wah, ramai terus. Gitu. Kan dari keriuh rendahan itu, dari friksi-friksi itu, mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan. Nggak. Saya nggak percaya mereka mengatakan bahwa ini demi NKRI. Ya, bohong. Bohong lo gitu. Oke. Nah, Kang, lanjut nih. Kita bicara koalisi kan karena gini, pemilu 2024 ini kan antara pemilu nasional dengan daerah pilkada. Ini kan waktunya nggak panjang nih. Ya. Sedikit waktunya. Nah, dengan waktu yang sedikit ini kita juga harus melihat, berhitung terkait dengan koalisi nasional, apakah bisa mungkin bertahan atau tetap untuk di koalisi daerah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena di daerah berbeda-beda kekuatannya gitu. Saya kasih contoh Depok deh. Pertanyaan saya gini, apakah kalau memang Kaesang mau maju didukung oleh PDIP dan PSI mampu mengalahkan PKS? Belum tentu mungkin ya. Unlikely malah. Apakah boleh nggak dibuka kemungkinan Kaesang melakukan koalisi dengan PKS misalnya untuk melakukan perubahan? Masih memungkinkan loh itu. Masih ya. Masih. Gitu loh. Jadi nggak tentu koalisi presiden itu harus kemudian bulat utuh sampai ke koalisi daerah. Sehingga yang saya khawatirkan sekarang ini adalah bahwa tensi politik yang tadinya mau dikelola dalam satu jangka waktu tertentu secara serempak dan pendek waktunya, itu tidak akan terjadi. Dulu itu pemikiran bahwa pilpres pileg diserentakkan, disusul dengan pilkada diserentakkan, sehingga tidak ada pemilu atau pemilihan jeda yang membuat orang sibuk gitu, sehingga program pembangunan tuh nggak bisa fokus gitu. Bayangkan kalau misalkan 1 tahun hanya 2024, maka 2025, 26, 27, 28 itu 4 tahun kita bisa fokus pada pembangunan. Kenyataannya enggak. Contohnya nih, pemilu 2024, pilkada November 2024. Ributnya dari kapan? Dari Oktober 2022. Ketika Nasdem mengumumkan Pak Anies, mulai itu panas. Artinya apa? 2 tahun Pak sebelumnya sudah ribut. Maka fokus pembangunan terganggu nggak? Ya terganggu. Jadi bukan soal di masalah. Bukan. Padahal kalau masih pecah-pecah ya, artinya ada selak gitu di antara pileg dan pilpres, ada selak pilkada, maka Bandung sama Jawa Barat lagi ribut pilkada, DKI mau udah beres. Lagi pembangunan DKI. Kalau sekarang ketika kita masuk ke pilkada serentak November 2024, semua pembangunan berhenti Pak. Karena ada kemungkinan ributnya atau ramenya barengan. Bersamaan. Iya. Pertanyaannya gini, apakah ada cukup aparat untuk menjaga itu semua? Oke, nah itu PR lagi. Itu yang kita takutkan sekarang nih. Iya. Sebagai politisi, karena apa? Karena yang bikin ributnya pasti kita politisi. Ya, nah itu yang harus diantisipasi sebenarnya. Bukan harus diantisipasi, harus dipikirin sebelum sebetulnya revisi undang-undang itu disetujui gitu. Aduh. Jadi pusing nih. Jadi pusing nih. Kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar loh gini. Kontestasi politik itu sangat penting untuk partai politik. Kontestasi politik juga sangat penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Namun ketika semuanya dikodifikasi,
Maka yang tadinya letupannya kecil-kecil di banyak daerah, sekarang menjadi letupan kecil yang bersamaan di satu tempat yang sama, di satu waktu yang sama. Dan itu bisa menjadi masalah nasional. Dari sebuah letupan bisa jadi sebuah ledakan, Pak. Iya. Betul. Iya. Sepakat saya, Kang. Nah, karena apa? Di Bandung Raya itu bisa nyambung kemana-mana loh. Misalnya nih, di kota Bandung gak kondusif. Di Cimahi kita bikin gak kondusif juga deh. Kabupaten Bandung juga deh. Kabupaten Bandung Barat juga deh. Sumedang juga deh. Kan berdekatan tuh. Iya, betul. Nah kalau gitu, untuk meminimalisir mungkin dampak dari letupan itu, apakah salah satunya bisa dilakukan dengan misal nih, koalisi partai di level nasional ya udah samain aja dengan di level. Nggak bisa lah, nggak mungkin bisa. PDIP misalnya sekarang katakanlah Perindo, P3, Golkar misalkan sama PAN deh, sama PAN. yang pasti dulu kan mau bergabung tuh, mereka berempat terus mengadu di Pilkada Jawa Barat. Selesai dong hidupnya. Nggak akan mungkin menang kalau dengan koalisi partai yang cuma segitu. Kalah lagi. Maka dia harus mencari kemungkinan koalisi dengan yang lain. Gitu. Gerindra dengan PKB misalnya gitu ya. Ya udah pilkada di Kota Bandung. Nggak mungkin Gerindra mau ataunya menjadikan PKB sebagai koalisi utamanya karena PKB cuma kecil sekali suara di Kota Bandungnya. Kan gitu. Jadi melihat dari mungkin suara politiknya ya di daerah itu ya. Betul sekali. Itu penting. Ya. Karena kalau kita paksakan bahwa koalisi di pusat harus sama dengan koalisi di daerah, maka artinya kita sedang membelah Indonesia menjadi bentuk koalisi partai. Bukan kebangsaan. Jadi kita nggak seperti misalkan kalau kita lihat tetangga kita Malaysia gitu ya. Iya, kan terpecah tuh. Amerika contohnya. Pokoknya Partai Demokrat sama Republik doang. Jadi kepecahnya sampai ke level paling bawah, Pak. Sehingga terjadilah stereotip bahwa orang putih yang nasionalis itu pasti Republikan. Orang hitam yang liberal itu pasti Demokrat itu. Itu kan stereotip. Itu nggak adil sama sekali. Betul. Nah, lanjut nih Kang. Kalau masuk sekarang kita ke pilkada nih. Oke. Nah, saya udah sering lihat foto Kang Farhan di Iya, mana. terima kasih. Kang Farhan maunya di Kota Bandung apa Pilgub? Oh, Kota Bandung. Kota Bandung. Sudah clear kalau itu. Bahwa saya pada 14 Februari 2024 tetap harus mempertahankan kursi DPR RI untuk Nasdem di Jabar 1 dan menambah kursi Provinsi Jabar 1 serta menambah kursi DPRD Kota Bandung. Jadi banyak tugas nih ya. Banyak tugas. Kenapa mesti seperti itu? Karena kita berharap hasil pemilu 2024 menjadi bekal bagus untuk pencalonan pembentukan koalisi untuk Pilkada 2024. Oke. Nah, kalau kita lihat karena Kang Farhan mau fokus di Kota Bandung nih. Menarik kan kalau kita bicara Kota Bandung saat ini Kang. Mungkin mulai dari masalah transportasi itu kan banyak sekali ya. Saya waktu diskusi dengan beberapa mahasiswa kan, wah transportasi Kota Bandung ya ini mah banyak sekali pekerjaan rumah lah yang harus diselesaikan. Terus kemudian bicara soal pendidikan. Sekarang kan udah mulai nih beberapa orang tua khususnya emak-emak gitu kan yang mereka pengen banget masukin anaknya ke sekolah favorit. Tapi karena masalah zonasi, memang kita tahu bahwa sistem zonasi ini nasional, kebijakan nasional. Tapi mungkin perlu suatu cara supaya pendidikan ini benar-benar merata. Nah, mungkin kita mulai dulu dari transportasi. Mungkin Kang Farhan melihat transportasi Kota Bandung seperti apa dan apa yang mungkin ada dalam pikiran Kang Farhan nanti seandainya jadi wali kota. Ini yang utopis dulu ya. Ya. Utopisnya adalah kita membangun peradaban berkendaraan umum. Ya, peradaban berkendaraan umum.
Peradaban berkendaraan umum itu dibangun di kota Bandung ini karena digunakan oleh mereka yang belum mampu beli kendaraan pribadi. Itu sudah ada sejak saya bayi lahir, bahwa ternyata punya kendaraan pribadi nggak ada. Ya udah terpaksa pakai angkot. Begitu kita sudah sejahtera, maka kita membeli kendaraan pribadi. Gitu. Nah, jadi peradaban menggunakan kendaraan umum itu tidak terbangun di kota Bandung ini. Nggak ada. Semua orang pengen pakai kendaraan pribadi. Ya, kelihatan itu lebih mewah atau gimana? Budaya ya. Nah, kalau kemana-mana Anda pakai angkot, kalau Anda politisi dianggap sebagai pencitraan. Kalau Anda orang biasa dianggap belum mampu. Karena yang sudah mampu pakai kendaraan pribadi. Maka ketika ekonomi Anda membaik, Anda pilih angkot atau kendaraan pribadi? Kebanyakan pribadi. Mungkin termasuk saya. Itu namanya peradaban, saudara-saudara. Nggak ada tuh kita bilang bahwa nggak apa-apa lah, mau sekaya apapun saya kemana-mana pakai angkot aja gitu. Nggak ada bos. Nggak ada di kota Bandung yang seperti itu. Sok atau datos mampu, meser atau kendaraan pribadi gitu kan. Itu tuh. Nah, apakah itu mau diubah? Mau. Tapi rasanya sangat-sangat berat. Gitu. Jadi kebijakan apapun soal kendaraan pribadi, kendaraan umum di kota Bandung itu disediakan bagi mereka yang memang belum mampu membeli kendaraan pribadi. Titik. Eta we nama eta. Lalu kenapa sih segitu jahatnya? Enggak jahat. Ini sangat ekonomis. Sangat ekonomis. Ada karyawan saya. Kantor kami itu di Antapani. Dia tinggal di Cijerah. Dari Cijerah ke terminal Cicahem, yang mana dari terminal Cicahem ke kantor saya itu tinggal jalan kaki. Dari Cijerah ke terminal Cicahem itu minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Yang mana jauh-jauh gitu kendaraannya teh. Ya. Tapi kalau dari Cijerah teh begitu keluar mesti pakai angkot merah dulu. Sampai ke Raja Wali. Ya. Dari Raja Wali atau dari Bepas pakai angkot Ciroyom Sukajadi ya atau Elang Cicadas gitu. Dari Cicadas pakai angkot lagi sampai ke Cicahem. Maka 3 kali pakai angkot. Katakanlah kita bayarnya beli mah tuh ya tukang angkot puntennya sekali jalan 5.000. Artinya dia sekali jalan habis 15.000. Pulangnya 15.000 lagi. Sehari berapa? 30.000. Kalau dia pakai motor, uang 30.000 itu bisa jadi 3 liter. Itu dari Cijerah ke Cicahem dengan bensin 3 liter bisa untuk 2-3 hari, Pak. Jadi mau apapun dibikin itu kendaraan umum jauh lebih murah pakai motor. Apalagi mendapatkan motor sekarang tidak sulit. Masih 500.000 DP-nya. Masih. Cicilannya bisa dipermudah. Ya. Nah, artinya apa sih? Kalau kita urut-urut lagi nih dalam hitungan ekonomi nih, artinya subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah pusat membunuh upaya apapun yang kita lakukan untuk membangun peradaban kendaraan umum atau kendaraan umum yang beradab. Kecuali semua kendaraan umum digratiskan. 100% disubsidi oleh pemerintah. Kalau seperti itu banyak orang yang akan naik kan? Iya dong, karena saya sebagai orang tidak mampu, lebih baik saya tidak praktis daripada saya tidak gratis. Gitu. Maka satu-satunya cara untuk pemerintah Kota Bandung membangun peradaban kendaraan umum adalah memberikan subsidi 100% kendaraan umum sehingga dipakai gratis. Di Indonesia ada contoh yang sudah Nggak ada. Di mana kendaraan umum gratis di Indonesia? Nggak ada, Pak. Kalau Jakarta? Nggak ada. Nggak ada juga. Mana nggak ada? Meskipun sudah mungkin satu tarif. Satu tarif sih bukan gratis. Ya, tapi dengan satu tarif itu apa? Subsidi besar. Subsidi besar. Untuk MRT aja 50 miliar setahun, Pak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum Jaklingko. Ada lagi subsidi lagi. Karena untuk feeder-feedernya MRT, feeder-feedernya Transjakarta itu
ada subsidi-subsidi tertentu dengan skema yang sudah jauh lebih baik tentunya gitu. Tapi apakah kemudian mengurangi jumlah orang yang menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi lainnya? Tidak. Kenapa? Karena banyak hal. Satu, BBM lebih murah. Kedua, kebijakan kita soal pajak kendaraan itu sangat murah hati. Ketiga, kita masih boleh pakai kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun. Beda dengan Singapura ya. Singapura, 5 tahun setahu saya. Jepang di atas 10 tahun itu pajaknya makin mahal. Ya. Sehingga industri di sana itu bukan industri mobil second, tapi industri penghancuran mobil, Ya. scavenger gitu. Atau dikirim ke Batam. Ya, atau diekspor gitu. Nah, jadi artinya bahwa kebijakan kita dari level pusat sekalipun memang tidak bisa membangun kendaraan umum. Gak ada apa, gak ada gitu. Nah jadi kalau kita mau memberikan kendaraan umum yang baik dan benar, Kota Bandung mesti free, gratis. Selama masih bayar, warga akan lebih pilih pakai motor. Nah sekarang soal subsidi. Kalau soal subsidi kan berarti kan harus ada anggaran yang besar tadi kan. Iya, bisa Kira-kira aja. Bisa kok. Ada beberapa yang mungkin tidak kemudian diutamakan. Contohnya pembangunan aset-aset pemerintah. Pembangunan aset-aset pemerintah harus mulai berpikir untuk BOT, Build, Operate, Transfer. Gitu. Contohnya nih, pemerintah Kota Bandung teh punya balai kota ya. Kenapa balai kotanya nggak dibikin 20 lantai sih? Sehingga pemerintah Kota Bandung teh banyak mengeluarkan biaya operasional untuk kantor-kantor dinas yang tersebar di mana-mana. Sehingga pemerintah Kota Bandung memiliki masalah dengan pembukuan barang milik daerah ke BPK. Aset daerah teh rada susah tadi dikelola nanti. Gitu. Kalau dipusatkan jadi 20 lantai, kan katanya 20 lantai itu nggak bisa karena itu kan tempat perlintasan pesawat yang diatur. Pesawatnya dibelokin kemana? Lagian juga pesawat itu sudah dibelokin kemana sekarang? Kertajati. Kan? Berapa banyak sih sekarang pesawat yang mendarat di Husein? Iya. Nggak banyak. Oktober ya kemungkinan rencana pindah. Iya sekarang semua ke Kertajati. Kita udah berusaha sekeras mungkin kalau penerbangan tetap ada di Bandung nggak dikasih. Semua harus ke Kertajati. Gitu. Padahal saya sendiri berharapnya penerbangan internasional tetap ada di Kota Bandung. Karena kita pengen yang gampang. Iya. Iya kan? Sekarang Praktis. penerbangan internasional ke Husein ada nggak? Nggak ada. Sekarang nggak ada belum. Nggak ada. Dan mungkin nggak akan pernah ada lagi. Nggak akan dikasih izinnya. Gitu. Maka kesempatan nih. Ya udah, kalau emang nggak boleh daripada kita berantem nggak kejelasan gitu, biarin aja provinsi siapapun itu gubernurnya dan pemerintah pusat siapapun itu presidennya membangunkan berbagai macam infrastruktur untuk menjadikan Kertajati sebagai pusat penerbangan se-Jawa Barat gitu. Mau ada kereta apinya, mau ada relnya, mau ada jalan tolnya, komadinya. Apakah pemerintah kota bisa berbuat sesuatu soal Husein? Mungkin bisa, tapi masalah perizinan nggak bisa. Maka daripada kita effort ke sana, mending kita bikin sesuatu yang baru. Terus apa lagi? Aset-aset Kota Bandung yang berupa bangunan-bangunan kecil-kecil tapi bernilai tinggi itu sudah saatnya dilikuidasi. Bisa dilikuidasi? Bisa. Ada aturannya? Ada. Susah nggak? Susah. Tapi bisa. Maka pada saat itulah Bandung jadi punya aset, punya cash. Cashnya dikemanakan? Subsidi. Kendaraan gratis. Tapi kendaraan gratisnya jangan cuma satu percontohan. Mesti masif semuanya. Ya kalau cuma satu ya. Kan beberapa kali kayak bis sekolah gratis gitu. Akhirnya di mana bis sekolah? Jarang lihat saya. Nggak ada, bukan jarang lihat. Pernah ada tapi jarang. Nggak ada. Kalau kagak dibagi saya pernah lihat satu pagi-pagi. Nggak ada. Ya. Lama-lama tidak bisa dioperasikan itu, numpuknya lama-lama di Jalan Garut. Gitu. Atau di ini yang deket GBLA tuh
ada yang Puldabri, di situ ada Bis sekolah. parkir juga bis sekolah. Iya, kadang-kadang ada atau enggak kadang-kadang di Kebon Kaung ada gitu ya. Nah, karena apa? Karena memang kita tidak bisa menciptakan financial engineering untuk pembiayaan tersebut gitu. Memang ya pengelolaan APBD itu tidak bisa 100% multi years. Ya. Ada beberapa hal yang selesai 12 bulan maka mesti ada pengajuan lagi untuk memperpanjang 12 bulan. Gitu. Hal itu bisa terjadi apabila apa? Apabila kepemimpinan Kota Bandung teh berkelanjutan. Pemerintah Kota Bandung tidak pernah berkelanjutan, terutama sejak pilkada. Pilkada pertama tahun 2008 pada ada. Penggantinya adalah Kang Emil. Pengganti Kang Emil Mang Oded. Mang Oded diganti sama Kang Yana. Sekarang kita yatim piatu. Betul. Maka pertanyaan saya adalah kenapa tidak ada satupun pemimpin Kota Bandung ini yang mampu memperpanjang masa pengabdiannya sampai 2 periode KBAK. Kemudian selama di periode keduanya dia sang wali kota tercinta ini kemudian melakukan kaderisasi pengganti dia yang benar. Itu yang belum ada sampai dengan saat ini. Nggak boleh kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya kemudian menunjukkan keberpihakan secara politik mah. Bantuin kader partainya kampanye aja boleh. Masa memilih calon pengganti dia sebagai wali kota yang baik tidak boleh. Yang penting tidak memanfaatkan fasilitas punya pemerintah kota gitu. Betul. Nah, kalau gitu, kalau kita bicara soal sistem transportasi publik di Kota Bandung nih, dengan adanya harapan bahwa nanti suatu saat misalkan ada transportasi yang masif. Yang pertama yang mesti dilakukan adalah nggak usah ganti angkot, tetap angkot, tapi desainnya diganti. Bukan duduk hadap-hadapan, tapi duduk ke depan. Emang ayah tinggal odong-odong. Ada nggak odong-odong yang hadap-hadapan? Nggak ada. Ada odong mah harap kabeh. Satu odong-odong isi berapa orang? Anggar 10. Studi menunjukkan duduk menghadap ke depan jauh lebih aman daripada duduk samping. Dan duduk sampingnya kan tentara supaya gampang loncat. Sementara di angkot yang sekarang mau loncat kemana? Pantona segede gitu. Kalau Anda berusia 50 tahun dengan sakit pinggang, Anda pikir Anda bisa naik dan turun dari angkot? Mau bisa. Susah ya. Iya. Apalagi anak-anak zaman sekarang mah dengan gizi yang kita berikan berlebihan itu menjadi pada gemuk. Buktinya apa? Tahu Ferry Outlet? Kang Ferry Outlet mengatakan sekarang ini dia jualan celana nggak ada yang di bawah ukuran 30. Di atas 30. Artinya apa? Orang Bandung itu menggemuk. Ketika orang Bandung menggemuk asup ke angkot hararese. Tidak manusiawi sehingga yang namanya Bandung kota kreatif, desain thinking, omong kosong. Sok atuh ngomong, datang ke Suzuki, Indomobil, datang ke Daihatsu, nya Astra gitu. Mitsubishi. Hey, nyeun angkot tong pahareup-hareup gitu. Nu menghadap ke hareup gitu. Karena kan jauh lebih manusiawi. Asli eta mah. Lebih nyaman terus. Lebih nyaman dan lebih aman. Ya. Betul. Nah kalau kayak gitu, ini kan berarti kan harus ada komunikasi antara Pemkot dengan karoseri ya mungkin ya. Industri ya. Kan kita teh gini, ketika Dishub mengeluarkan izin peremajaan angkot, itu diberikan izinnya ke siapa? Ke dealer. Ke dealer Pak. Karena si dealer teh bilang gini, peremajaan ini teh menjamin penjualan dealer. Ketika Dishub memberikan izin, oke, angkot Anda sudah tua, saya beri izin peremajaan. Berdasarkan surat itu, si pemilik angkot ini bisa datang ke dealer, ganti kuno luya anyar. Tapi dapat diskon khusus berdasarkan surat ini. Dealer penjualannya terjamin. Ya. Si ini dapat mobil baru. Mobil bekasnya ke mana? Yang dijual dalam bentuk scrapping. Nah ya industrinya gitu. Atau jadi odong-odong. Nah harusnya saya sih tadinya berharap pisan gitu Dishub itu ketika memberikan izin peremajaan
ngomong ke Suzuki, Indomobil, ngomong ke Astra Daihatsu. Kan yang memproduksi angkot tuh 2an eta di kota Bandung mah. Hey, cik atulah angkot nantehnya duduknya menghadap ke depan, coba desain yang baru saya pengen lihat gitu. Plus ada AC. Gak usah. Nggak usah ada AC, bikin boros BBM. Ya mungkin itu juga. Ya kalau mau ente perlu AC di Bandung mah. Udah dingin ya. Udah dingin. Gitu. Nah itu transportasi berarti diantaranya bisa kita selesaikan ya dari. Gini, bahwa transportasi publik bisa menyelesaikan kemacetan di kota Bandung itu hanya utopia belaka. Selama BBM masih disubsidi, Pertalite 10.000 kene, maka angkot pasti, kendaraan umum pasti kalah oleh motor. Titiknya. Tapi kemudian kendaraan umum jangan dianaktirikan, diberi keistimewaan, minimal istimewa kenyamanan, minimal lah. Supaya orang berpindah dari kendaraan pribadi ke, nggak akan mungkin. Diantaranya juga itu. Nggak akan mungkin. Kalau Anda sudah sejahtera, Anda mau pindah nggak ke angkot? Ada kemungkinan. Enggak, kalau Anda sudah punya mobil pribadi mah jangan membohongi diri sendiri. Tapi kalau saya ya kadang-kadang naik kereta juga KRD gitu. Kadang-kadang. Ya. Apakah selalu? Tidak selalu. Tapi naik KRD pikiran kadang-kadang lebih praktis. Bisa jadi. Ya, terus nggak macet. Mungkin. Lebih murah juga. Apabila Anda hanya satu tujuan dari rumah ke satu titik. Tapi kalau Anda sebagai orang yang mesti ke sini, ketemu si ini, ketemu si itu. Itu lain cerita. Kendaraan pribadi. Iya, lain cerita. Itu, betul. Jadi nggak akan mungkin orang yang sudah punya kendaraan pribadi memutuskan saya berhenti pakai kendaraan pribadi, saya mau pakai angkot. Bohong. Cuman kewajiban pemerintah kota memastikan bahwa kendaraan pribadi yang tersedia kendaraan pribadi yang beradab. Beradab itu naon? Tidak, jangan nyaman dulu, aman heula. Aman heula. Satu aman, kedua nyaman, ketiga tidak mahal. Ya. Untuk tidak mahal maka harus ada subsidi. Kalau gitu gimana nanti kita lihat ya ke depannya nih Kang. Ya mudah-mudahan lah gitu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi bersama gitu. Karena bagaimanapun juga tidak akan terlepas dari peran industri otomotif di Indonesia yang sudah sangat meraksasa ini. Nah kemudian Kang, itu tadi transportasi. Sekarang pendidikan. Tadi saya sudah cerita sedikit. Ini sebentar lagi kita mau lihat emak-emak yang pengen masukin anaknya ke sekolah, ke SMP, ke SMA. Kalau kita lihat kan sekolah-sekolah favorit di Kota Bandung ini semua terpusat di tengah nih, hampir mayoritas. Sedangkan yang di pinggir-pinggir, kayak contohnya di Bandung Timur, daerah Cicahem, terus kemudian Ujung Berung, Gede Bage, itu SMP favorit tuh cuma satu, SMP 8. Selebihnya orang nggak banyak mempertimbangkan. Dengan adanya sekolah SMP favorit yang dianggap favorit cuma satu, orang kemudian mengeluhkan, kenapa sih misalkan zonasi ini nggak dihilangkan saja? Padahal kan sebenarnya juga kalau kita lihat kebijakan ini kan kebijakan pusat. Nah tentu kan perlu ada solusi nih untuk bagaimana memikirkan keluhan masyarakat, terutama yang orang tua yang ingin anaknya masuk ke sekolah favorit, SMP, SMA favorit. Nah, Kang Farhan ngeliatnya gimana? Sistem zonasi apapun tujuan baiknya gagal menyelesaikan masalah mengenai kapasitas sekolah negeri yang tidak tumbuh linear dengan kebutuhan kursi atau ruang kelas. Gara-gara wajib belajar terjadi ledakan jumlah lulusan SD. Ketika wajib belajar ditambah menjadi 9 tahun terjadi ledakan jumlah lulusan SMP. Ketika terjadi ledakan lulusan SD, kita tidak cukup membangun ruang kelas untuk SMP. Ketika terjadi ledakan lulusan SMP, kita tidak cukup membangun ruang kelas untuk SLTA. Nah, masalah ini yang kemudian sebetulnya berusaha dijawab dengan cara akal-akalan, salah satunya zonasi.
Tetapi zonasi itu baru akan terpenuhi rasa keadilannya apabila pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun kota kabupaten, membangun sekolah baru di tempat-tempat yang memang jauh lebih merata. Contoh, kalau saya warga Jalan Ciatel, warga Jalan Dewi Sartika, bahagia banget saya karena anak saya bisa masuk SMP 3 dan SMP 10. Kalau saya warga Jalan Sumatera, bahagia banget saya karena anak saya yang SMP bisa masuk SMP 2 atau SMP 5 dan yang SMA bisa masuk SMA 3 atau SMA 5. Lalu bagaimana dengan yang jauh-jauh seperti itu? Ada kasus menarik di Batu Nunggal. Di Batu Nunggal itu dulu dibangun SMP 34 tahun 90. Waktu itu belum ada perumahan mewah di Batu Nunggal. Sehingga warga Mengger itu masih bisa sekolah, mendaftarkan anaknya sekolah di SMP 34. Sekarang Batu Nunggal sudah menjadi salah satu daerah elit. Yang boleh sekolah di SMP 34 siapa? Ya warga Batu Nunggal, da zonasi tea. Warga Mengger boleh gak sekolah di SMP 34? Gak bisa, dia jadi prioritas kedua setelah warga Batu Nunggal. Secara kasat mata kita bisa melihat mana yang lebih sejahtera, warga Batu Nunggal atau warga Mengger? Warga Batu Nunggal. Nah, adil gak? Oke. Nah keadilan itu ya. Enggak dong. Ya kan? Tidak terjawab keadilan itu. Maka kemudian kita berpaling kepada pemerintah kota. Pemerintah kota bisa gak membangun gedung SMP baru? Wah gak bisa, susah. Lahannya mahal, anggarannya gak ada. Maka solusinya adalah pemerintah kota ini, dinas pendidikan ini harus bermitra dengan Kementerian Agama. Nah Kementerian Agama, karena Kementerian Agama punya anggaran yang besar untuk pendidikan. Membangun apa? Membangun dan mensubsidi madrasah ibtidaiyah yang sekarang sudah selevel SD, madrasah sanawiyah selevel SMP, madrasah aliyah selevel SMP, dan pondok pesantren untuk pendidikan vokasional. Itu semua anggaran di Kementerian Agama. Manfaatkan itu. Pada saat bersamaan pemerintah juga membuka peluang untuk berbisnis kepada siapa? Kepada sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta ini untuk bisa merekrut anak-anak masuk ke dalam sekolah swastanya tentu mahal biaya ininya. Uang pangkalnya, uang pangkalannya. SPP-nya. Maka pemerintah kota kemudian memberikan subsidi. Nah ini bagian dari solusi tersebut gitu. Bahwa sekarang orang berebut masuk ke sekolah-sekolah favorit, ya apa boleh buat. Itu membuktikan bahwa impian indah menghilangkan stigma atau menghilangkan fenomena sekolah favorit lewat sebuah program kebijakan zonasi sudah terbukti tidak terjadi. Sekarang apapun yang terjadi setiap masuk ke masa PPDB selalu ujung-ujungnya adalah kebijakan yang sifatnya diskresi gitu. Kalau misalkan sekolah favorit itu yang dipindahkan memang butuh dana. Tapi kan bisa Pak. Lahan nggak ada. Lahan ya. Dulu SMA 3 dan SMA 5 itu dianggap sebagai sekolah tempat lahirnya sekolah-sekolah baru. SMA 3 itu melahirkan SMA 12 dan SMA 20. SMA 5 melahirkan SMA 9 dan SMA 19. Waktu itu tahun 80-an SMA 12 dilahirkan oleh SMA 3 kemudian dapat kampus di Sekejati. SMA 20 dapat sekolah di Citarum. SMA 9 Dago Pojok. SMA 19 Dago Pojok. SMA 8 di mana? Di Husein. Sekarang mau bikin filial SMA 3 begitu udah jadi dikemanakin? Gak ada lahannya. Keterbatasan lahan. Iya. Jadi solusinya tadi kerjasama dengan Kementerian, misalkan Kementerian Agama. Kementerian Agama udah pasti. Ya, udah pasti. Karena dia tadi punya MI, MTS, MA. Gitu. Betul. Dan pesantren untuk vokasional. Nah, ya. Gitu. Dan itu tidak hanya untuk yang pendidikan agama Islam. Pendidikan agama yang lain pun ada. Asal dikelola aja. Isu lain nih Kang, Kota Bandung. Kita mungkin ini sifatnya kadang-kadang terjadi, cuma sekali terjadi itu suka merepotkan. Banjir. Yep. Gimana kan? Menurut Kang Farhan gimana? Yang pertama menjadi masalah adalah KBU, kawasan Bandung Utara yang fungsinya sebetulnya menjadi daerah retensi air itu sekarang sudah tidak ada.
Kalau kita naik ke Dago Pakar, udah jadi hotel, jadi bangunan, orang-orang kaya tinggal di sana semua, nggak bisa kita usir karena apa? Dokumen hukumnya sangat lengkap, nggak bisa kita usir. Dikuasai itu semua daerah, di kapling-kapling. Dulu saya jalan kaki dari Terminal Dago menuju ke Maribaya, rasanya bebas, ada di hutan-hutan. Sekarang kalau Anda mau hiking jalan kaki, Anda akan ketemu dengan pagar, udah di kapling-kapling. Selama kebijakan itu tidak bisa kita koreksi dan tidak mungkin kita koreksi, maka kita harus menerima keadaan. Apa yang harus kita lakukan sebagai daerah ceruk ini, daerah mangkok gitu ya, ketika daerah di atasnya ini semua sudah di-coupling dan tidak bisa menjadi daerah retensi air. Maka mesti dibangunlah retensi-retensi baru. Nah, retensi-retensi baru ini masalahnya Kota Bandung tidak bisa membangun sendiri. Karena melibatkan Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Artinya mesti provinsi yang membangunkan. Provinsi tinggal kita sediakan lahan. Kerjasamanya mesti sangat erat untuk membangun retensi air buatan manusia. Pengganti Situ Aksan sampai sekarang belum ada. Padahal Situ Aksan dulu waktu zaman saya SD mah adalah tempat penampungan hujan di daerah Bandung Barat. Kemudian dan dijadikan perumahan. Udah nggak ada itu situnya. Kemana airnya? In-house tank yang tadinya adalah tempat pembuangan air kotor di seluruh Kota Bandung, sekarang sudah jadi perkampungan padat. Terus air kotornya kemana? Nggak ada. Ya, Gede Bage yang dulunya adalah tempat pembuangan air yang merentang dari daerah Cigereleng di selatan sampai ke Gede Bage di timur. Itu kan isinya dulu teh balong aki. Ya, tempat retensi air banjir. Sekarang udah jadi perumahan, jadi stadion GBLA, alhamdulillah jadi Masjid Al-Jabar. Kamana China? Kayak mah orang. Maka artinya apa? Kita mesti membangun retensi baru. Retensi baru sekarang mesti belajar teknologinya. Di mana teknologinya? Ada 2 negara yang teknologinya sangat bagus. Ada Belanda dan Taiwan. Tadi ajaran tidinya. Cari aja investornya. Mudah-mudahan menang. Mudah-mudahan menang. Tanyakan ke orang ITB. Orang hidrologi, Jaraguan. Tinggal diminta ini pandangannya ya. ITB. Ada konsepnya udah ada semuanya. Tinggal kita mau nggak komitmen membangunnya. Itu aja. Ya belum kan kayak di Gede Bage juga kan ada perumahan elit kan sekarang kan? Iya, Sumarekon. Iya. Sumarekon. Pertanyaan kan ini, Sumarekon bantu nggak untuk mencegah supaya daerahnya tidak banjir? Oh dia pasti menjamin. Kalau Anda beli di Sumarekon, Anda tidak akan kebanjiran. Pertanyaannya di sekelilingnya kebanjiran tuh? Kata Sumarekon, ya nggak tahu itu urusan pemerintah kota, bukan saya. Itu yang mesti diajak ngobrol gitu. Betul. Karena kan mereka juga pasti berpikir meninggikan lahan supaya nggak banjir. Dampaknya. Ada kampung banjir di mana? Di Gede Bage teh. Kita pernah liput kampung apa namanya? Banjir gini nanti tahun 2008. Ada, saya lupa nama kampungnya. Saya 3 kali itu teh. Selalu banjir itu. Dan banjirnya menggenangnya berbulan-bulan. Karena apa? Sekarang airnya itu tidak bisa kebuang. Karena Bukan berarti. Karena apa? Karena satu dikepung oleh jalan tol. Ya. Kemudian dikepung oleh proyek kereta api. Kemudian dikepung lagi oleh proyek perumahan-perumahan. Dikepung lagi oleh proyek Gede Bage GBLA dan Al-Jabar. Jadi si kampung ini kecil ya, 2 RW-nya. Gitu ya cekung. Begitu hujan si cai teh ngeuyeum we. Mau dibuang kemana? Tidak ada di situ satupun daerah yang lebih rendah dari dia. Maka mesti dibuat retensi yang masuk ke dalam. Ya sumur ini ya apa dulu retensi. Sumur retensi. Retensi ya? Atau disebut embung kan. Gitu Pak. Sip. Nah ini mantap nih Kang Prani. Jadi nanti kita mungkin bisa lanjut diskusinya. Mudah-mudahan karena Bandung itu sudah punya segalanya, cuman segalanya belum beres. Jadi kita mau beres Bandung aja lah. Nah kalau untuk Kang Farhan sendiri ini kan tadi kita bicara masalah Kota Bandung. Tentu kan soal pencalonan Kang Farhan sendiri. Ya. Ini sudah seberapa persiapannya gimana? Gini,
pengumuman pencalonan saya sebagai calon wali kota dari Partai Nasdem itu tidak terlepas dari upaya kita untuk mengangkat elektabilitas Partai Nasdem sendiri. Bahwa kita ingin mengkomunikasikan kepada publik, Partai Nasdem sudah punya sosok yang disiapkan untuk maju ke Pilkada Kota Bandung 2024. Dan sebagai sosok yang ditunjuk oleh Partai Nasdem, saya harus membuktikan juga bahwa saya tidak membayar mahar sepeser pun kepada partai saya. Itu adalah bagian dari strategi komunikasi publik kita agar meningkatkan elektabilitas. Nah, untuk apa elektabilitas tersebut? Untuk pemilu di Februari 2024. Sehingga kita bisa menambah kursi di DPRD Kota Bandung. Kalau kita bisa menambah kursi DPRD Kota Bandung, mempertahankan DPR RI di Kota Bandung, dan menambah 1 DPRD provinsi di Kota Bandung, maka kita memiliki daya tawar yang kuat untuk membentuk koalisi kemenangan sosok wali kota kita. Itu mah politik dalam bentuk yang rutin dan normal. Tapi udah ada perbincangan atau obrolan-obrolan dengan partai-partai lain? Nggak ada. Oh belum ada. Nggak ada. Ngapain? Orang kita harus pemilu dulu kok. Dan koalisi itu ditentukan. Kan? Nggak ada. Koalisi itu ditentukan oleh hasil pemilu 2024. Jadi tidak mungkin sekarang siapapun itu yang niat untuk jadi wali kota ngunci. Saya akan pasangan dengan Anda. Oh, karena makanya tadi Kang Farhan bilang belum tentu antara yang di pusat dengan di daerah itu akan sama. Betul. Oke. Gitu. Sip, hatur nuhun pisan Kang Farhan sama-sama. untuk waktunya. Nuhun. Sahabat Polsek, teman-teman Polsek, ini di akhir perbincangan kita dengan Kang Farhan. Tadi sangat banyak hal, mulai dari yang di tingkat nasional sampai dengan daerah. Kita akan tunggu nanti kiprah Kang Farhan berikutnya. Mudah-mudahan. Kita akan melihat kalau misalkan bagaimana Kang Farhan menjadi wali kota, ini akan membawa suatu perubahan yang insya Allah baik ya. Amin. Kita akan lihat nanti kiprah Kang Farhan. Amin. Hatur nuhun pisan. Amin. Siap. Assalamualaikum Kang Farhan. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Sama-sama.